Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FYP di ASPR Official. Nah, kali ini Fitri akan membahas tentang, maksudnya kita diskusi biasa aja gitu, sama-sama mengetahui, memahami apa itu yang akan Fitri bahas ke depannya. Nah, kali ini Fitri akan membahas tentang tata-tata pergaulan muslim dengan golongan lain, di mana tujuan dari diskusi kita kali ini yaitu untuk memahami agar kita sama-sama bisa mengetahui bagaimana menerapkan Islam itu secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan lainnya itu agar kita dapat mengetahui dan menyebutkan ciri-ciri masyarakat muslim dari segi moral maupun sosial, terus menjelaskan arti kebebasan beragama itu seperti apa, kemudian bagaimana memperlakukan terhadap masing-masing pemeluk agama lain. Nah, untuk poin yang pertama itu kita akan membahas dulu ciri-ciri dari masyarakat muslim. Kan kita udah mengetahui ya, dan juga kita udah mempelajarinya dari sekolah SD ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau Fitri sih sampai SMA sih, dimana kita mengetahui itu bahwa umat muslim itu adalah umat yang terbaik, dimana bisa kita lihat juga ini dalam Quran surah Ali Imran, yang artinya itu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat muslim itu sendiri mempunyai ciri-ciri baik dilihat dari segi moral maupun sosial. Nah, ciri-ciri itu memiliki 4 poin. Yang pertama, penuhnya cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam, sehingga dengan turunnya Islam bukan saja manusia yang mendapatkan cinta dan kasih sayang, melainkan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Cinta dan kasih sayang ini tercermin di dalam masyarakat, di mana bisa kita lihat contohnya, misalnya kita menjumpai seorang muslim yang dia memperlakukan tamunya atau temannya atau makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan seperti hewan, tumbuhan. Ketika dia dapat memperlakukan semua makhluk Allah itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang, maka dia termasuk umat muslim yang baik. Tetapi jika kita ada menjumpai umat muslim yang melakukan perilaku mencela, perilaku yang dilarang oleh Allah, maka dia adalah umat muslim yang tidak baik. Maksudnya, jangan sampai kita gara-gara melihat satu oknum melakukan kesalahan, tapi yang disalahkan itu agamanya. Itu salah ya teman-teman. Tapi ketika ada umat muslim yang melakukan perilaku tercela, maka yang disalahkan itu harusnya oknumnya, bukan agamanya. Oke teman-teman. Nah, poin yang kedua itu adanya cinta perdamaian, di mana sejak awal penyebaran Islam, agama Islam disebarkan dengan panji-panji perdamaian, tidak dengan intimidasi dan kekerasan. Karena masyarakat Islam atau masyarakat muslim adalah masyarakat yang cinta perdamaian, hidup tenang dan tentram. Bahkan orang-orang non-Islam yang ada dalam masyarakat Islam pun dapat hidup dengan damai dan tentram. Sebagai contoh, masyarakat yang mayoritasnya non-muslim yang ada di Indonesia, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya muslim,
mereka dapat hidup dengan tentram dan damai, terbebas dari rasa ketakutan. Lain lagi halnya jika minoritas masyarakat Muslim yang hidup di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang non-Muslim, maka itu sungguh akan terbalik. Mereka tidak akan bisa hidup tenang, damai, tentram, bahkan mereka memiliki rasa ketakutan yang sangat besar. Mereka akan mengalami yang namanya itu intimidasi dan kekerasan, seperti yang dapat kita lihat di negeri-negeri yang minoritasnya Muslim. Nah, selanjutnya itu ada poin yang ketiga, yaitu saling tolong-menolong. Di mana saling tolong-menolong ini yang dilakukan itu dengan ikhlas. Salah satu ciri masyarakat Muslim itu yaitu saling tolong-menolong dengan ikhlas. Walaupun ada beberapa oknum yang melakukan tolong-menolong itu hanya karena ingin dilihat, itu bisa dikatakan dengan ria. Nah, di tengah-tengah kemajuan peradaban modern yang semakin individualistis di antara sesama, maka masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah tetap hidup saling tolong-menolong. Misalnya, Islam selalu berupaya menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Meskipun Islam mengakui adanya miskin dan kaya dalam masyarakat, tetapi Islam berusaha selalu agar miskin dan kaya tidak menjadi dua kubu yang bermusuhan. Si kaya membutuhkan si miskin dan si miskin membutuhkan si kaya. Demikian pula antara penguasa dan rakyat, laki-laki dan perempuan, antara suku bangsa dan lainnya. Jadi untuk saling tolong-menolong ini tidak memandang bulu, yaitu bisa dikatakan toleransi. Baik si kaya maupun si miskin, penguasa yang tinggi terhadap laki-laki dan perempuan dalam antara suku hal dan kesukuan, baik suku Aceh maupun Jawa. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama, masyarakat Islam sangat toleran, tidak suka memaksakan kehendak atau memaksakan agama kepada pihak lain agar menganut Islam. Nah, umat Islam menyadari bahwa di dalam beragama tidak boleh ada paksaan. Untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Jadi Islam tidak memaksa umat non-Muslim untuk masuk ke agama Islam. Begitu juga sebaliknya. Namun pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa umat Muslim itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kemudian juga ada di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada selanjutnya itu setelah telah jelas ya ciri-ciri Allah telah memberi kabar bahwasanya apa? Sini poin yang kedua itu ada sikap terhadap golongan lain. Jadi sikap Muslim pada golongan lain itu dikasih pilihan akan kita bahas sekarang. Dimana yang pertama itu sikap yang pertama yaitu kebebasan beragama. Jadi Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menganut sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran pun tidak boleh memaksa penganut lain agar menganut Islam. Jalan yang benar dan jalan yang salah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal manusia memilih mau beriman kepada Allah atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih, di mana Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 99 yang artinya, dan jika Tuhanmu mengendaki tentulah beriman semua orang yang di muka
muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dalam firman-Nya yang lain telah ditegaskan juga bahwasanya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi tegasnya dalam Islam itu, setelah paksaan, poin yang utama yaitu kebebasan beragama, masuk kepada poin kedua, yaitu bahwa Tuhan punya agama lain. Allah adalah Islam. Sedangkan dilihat di Islam bersama mereka yang diajak agama non juga diserahkan kepada apakah mau diberikan hidayah atau tidak. Golongan ahli zimmah, di mana golongan ahli zimmah ini golongan non-Islam yang mendapat jaminan dari Allah, yang dalam hak dan hukum negaranya mereka hidup utuh dan bersahabat dengan orang Islam. Mereka tidak merusak dan memerangi orang Islam, bahkan hidup tolong menolong. Jadi golongan ahli zimmah ini adalah golongan non-Islam yang dapat jaminan dari Allah dalam hak dan hukum negaranya. Kemudian itu ada golongan musta'man, yaitu golongan pemeluk agama lain yang meminta perlindungan, keselamatan, dan keamanan kepada orang Islam, baik mengenai diri, keluarga, maupun harta mereka. Yang ketiga itu ada golongan mu'ahad, yaitu golongan non-Islam yang telah menyepakati perjanjian perdamaian dan persahabatan. Misalnya golongan Yahudi yang mendatangi perjanjian damai dengan sikap yang berbeda kepada agama Islam dan pemeluknya. Yang keempat itu ada golongan harus memperlakukan mereka sesuai dengan sikap mereka terhadap non-Islam yang mengganggu keamanan dan keakraman, yang bersifat zalim, melakukan penganiayaan tidak suka atau dikurangi, fitnah, mengacau politik, ekonomi, sosial, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Mereka mempunyai hak penuh sebagaimana yang dimiliki kaum muslimin. Adapun mengenai ibadah diserahkan kepada mereka sendiri. Mereka berhak beramal. Allah SWT telah dikatakan, dan Allah tidak mencegahmu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari tempat tinggal daerahmu, dan kamu berbuat adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini termasuk dalam berbuat baik dengan mereka, antara lain dalam membuat yang bersifat musalamah, perdamaian, muasyarah al-jami'ah, bergaul dengan baik, muamalah bil husnah, bermasyarakat secara baik, tadabudu maslahah, saling menguntungkan, dan ta'awun, tolong menolong. Yang kedua itu terhadap golongan mustaman tidak diberikan hak dan hukum negara, tetapi diri dan harta mereka wajib dilindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan selama mereka dalam perlindungan umat Islam. Yang ketiga itu adanya sikap umat muslim terhadap kafir mu'ahad. Umat Islam tidak boleh mengganggu dan mengusir baik Bani Perlainunkah dan Bani Nadir, karena selain melanggar perjanjian, mereka juga menghasut kaum muslimin dari kalau mereka melanggar perjanjian. Misalnya pada Rasulullah SAW memerangi Bani Quraidah karena selain melanggar perjanjian juga merusak tanaman punya orang Islam, menghasut, memfitnah, dan berupaya untuk membunuh Rasulullah. Yang keempat itu terhadap perilaku terhadap golongan kafir harbi ini. Umat Islam menganggap mereka sebagai musuh yang boleh diperangi. Allah mengizinkan untuk memerangi mereka sampai terwujud keamanan, ketentraman, dan kesentosaan bagi pemeluk agama Allah. Nah, dalam firman Allah juga dijelaskan yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas. Nah, itulah perlakuan yang diberikan oleh umat muslim dan penguasa terhadap mereka di mana saja kamu juga ada yang, dan usirlah mereka dari tempat hukum dan haknya yang sama dengan ada juga kaum muslimin tidak boleh dilanggar, tetapi diri dan harta mereka
teguh perjanjian, karena mereka telah melanggar perjanjian, menghasut, memfitnah, dan berupaya untuk membunuh. Nah, itulah pembahasan tentang tata pergaulan muslim dengan genre lain. Semoga dengan pembahasan di atas tadi kita dapat sama-sama memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekian dari pembahasan kita hari ini. Semoga